Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi tahana min kulli kadaratin nufusi wa zulumati at-taba'i nusyriku bi an la ilaha illa huwa al-wahidul ahad wa anna Muhammad huwa mazhar rahmah tajalliyatu zatillahil ahad ألا وهو المظهر الأتم المجلى الأوضح العالمين نسأل الله أن يمدنا بمدده المصطفى آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkahi Allah, alhamdulillah setelah beberapa tahun Al-Fakir kembali lagi ke masjid yang sangat dirindu ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nama masjidnya sangat terkesan Nurul Taubah, karena tiada wali, tiada kekasih Allah, tiada hamba Allah kecuali dia seorang yang tawabin, dia selalu tobat setiap hari, baik karena dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja, atau tidak merasa berdosa. Dosa kita ini yang paling banyak adalah dosa tidak merasa berdosa. Apalagi itu dosa berat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni semua masalah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semua ini tidaklah sempurna kecuali berkat mengenal Rasulullah SAW. Yang mengenal Rasulullah dari lembaran kita, lembaran buku, dia akan mengenal ilmu zahir, fikih, hadis, tafsir, aqidah. Namun Allah mengatakan Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Ketika Sayyidina Muhammad SAW disuruh Iqra, bacalah ya Muhammad. Apakah Rasulullah membawa kitab? Apakah beliau kuliah di Universitas Madinah? Belum ada Universitas Madinah waktu itu. Belum ada Al-Azhar saat itu. Belum ada kitab Ihya Ulumuddin. Belum ada kitab Futuhat Makkiyah, belum ada Hikam Al-Mu'ta'ilah. Lalu ketika Allah mengatakan Iqra, bacalah ya Muhammad, apa yang dibaca? Ternyata di ayat lain dijawab Iqra kitab, bacalah kitab lembaran yang ada di dalam qalbu. Maka Sidi Al-Imam Abu Bakar Al-Banani mengatakan qabla an taqra ayya kitabin faqra kitabaka fi qalbik. Sebelum engkau membaca kitab yang zahir, bacalah kitab yang di qalbumu yang batin. Ini bukan ajaran kebatinan, ini ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mengatakan tidak ada kajian Muhammad, tidak ada kajian Hakimah Muhammad, Muhammad itu hanya Muhammad yang berkumur di Madinah itu. Ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim di Qurannya. Betul. Nabi Muhammad kita tidak lain daripada yang wafat di Madinah itu. Tapi engkau hanya kenal zahirnya, sedangkan Allah di Quran yang sama, hadis yang sama, mengenalkan beliau kepada kita dalam aspek yang berbeda. Sebelum kita baca ayat-ayat tentang hakikat Rasulullah SAW, mari kita kirimkan dulu Fatihah untuk beliau Sayyidina Muhammad SAW, dan juga untuk Syekh Masyayikh Syekhuna Muhammad Tahir Imam Baqio, semua guru-gurunya, semua zuriatnya, semua murid-muridnya, semua peziarahnya, semua yang hadir di sana. Al-Hadimiyah wal-Qulub as-Salihah. Al-Fatihah. Jika ada orang tanya, manakah dalil paling jelas mengutarakan tentang hakikat Rasulullah? Kalau boleh jawab, silakan jawab. Ada yang mau jawab? Dalil Quran yang paling ringkas, padat, jelas
mengungkapkan tentang hakikat baginda Rasulullah SAW. Ada yang tahu? Tapi nggak ada perhatian. Kalau dulu saya kesulitan, sekarang lagi lama. Sudah ada yang ambil malam tadi. Langsung kasih hadiah oleh Imam Lapeo dan dia. Ada yang jawab kan? Manakah ayat yang paling lugas, paling tegas, paling ringkas menyebutkan hakikat Muhammadiyah Sallallahu Alaihi Wasallam? Loading. Ayat yang tadi dia baca atau bukan baca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak, saya ingin menyampaikan, coba menjawab, karena salah pun tidak dihukum. Boleh. Yaitu ketika Al-Quran disambungkan. Biar pengajiannya tidak hanya pengajian, tapi ada diskusinya. Ya, mohon maaf yang tidak dimuliakan. Karena sudah Pak Ustaz Jen, kalau hemat kami di antara banyak ayat Al-Quran yang kemuliaan, saya langsung mengingat tadi ayat di dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanallahi asra bi 'abdihi laila. Itu adalah ayat arti. Sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 7 ayat tentang hakikat Rasulullah. Namun ada yang global, kulli, ada yang juz'i. Kalau yang tadi itu yang ketujuh, itu yang juz'i, tentang ubudiyah, tentang kehambaan. Nah, kalau yang kulli itu sudah benar, tapi sepertujuh. Benarnya sepertujuh. Pak Polisi, Masya Allah, Pak Polisi seperti Muhammad. Pak Asad ya. Pakai mic Pak Polisi, biar nanti Pak Kapolri lihat ternyata anggota Super Haji Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada perbaikan Polri dengan Nur Muhammad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Asr ayat 21 yang berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Oke, itu yang nomor 2. Tapi benarnya sudah setengah. Jadi ada 7 ayat hakikat Muhammadiyah. Itu nomor 2, paling tinggi. Itu tentang akhlak beliau dan jalan menuju Allah. Di situ tegas. Itu sudah benar, tapi baru 20%. Terima kasih Pak Hasan untuk perbaikan Polri pakai ayat itu. Ya, sudah cocok untuk Polri. Ya sudah, saya akan jawabnya. Semua ayatnya kita sudah hafal. Ayat yang paling mencakup tentang hakikat al-Muhammadiyah, hakikat nubuwah, hakikat risalah. Ayat yang tadi dibaca Bu Hajar, qari'ah kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Bapak ini, kenapa kita tidak jawab? Betul kan? Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau, mengeluarkan engkau, mengirim engkau, illa kecuali rahmatan lil alamin. Perhatikan, kalimatnya bukan rahmatin, memiliki rahmat bukan, ma'au rahmat bukan, birrahmah bukan dengan mempunyai bukan. Lafaznya langsung, engkaulah hakikat dari rahmat itu. Jadi wujud rahmat itulah Rasulullah SAW. Maka yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW
tidak dapat mewujudkan rahmat kecuali setelah mau khilafah dia zindiq. Imannya tidak sempurna, akidahnya terjebak kepada akidah zindiq. Kenapa? Rasulullah tidak pernah membangun khilafah. Perhatikan, Rasulullah tidak pernah membangun khilafah. Rasulullah membangun daulah Muhammadiyah, bukan khilafah. Apa perbedaan daulah dengan khilafah? Khilafah pengganti, sedangkan daulah itu wilayahnya dia. Ad-daulah al-Muhammadiyah, itulah wilayah Sayyidina Muhammad SAW. Disebutlah wilayahnya alamin, rahmatan lil alamin. Maka dia, wujudnya beliau ada buruzuhu nuraniyah, ada buruzuhu jasadiyah, insaniyah, basyariyah. Rasulullah itu muncul di alam dalam dua kali bentuk, dan ini beliau kalamkan sendiri. Pertama dalam bentuk nur, yang kedua disahirkan dalam jasad manusia. Yang pertama itulah Nabi pertama alam semesta, yang terakhir disepakatkan beliau sebagai Rasul. Apa kalam beliau? Kuntu awwalan nabiyyin fil khalq. Aku adalah Nabi pertama di alam semesta, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh. Hadis ini hadis hasan, wal hasan yuhtaju kas-sahih. Hadis hasan dijadikan, diamalkan, dijadikan hujjah seperti hadis sahih. Aku adalah Nabi pertama. Qauluhu nuraniyah. Apa isi nur itu? Isinya rahmat. Dari mana kita tahu? Allah dalam hadis Muslim, ya, disebutkan hadis kursi, Inna Allah khalaqa mi'ata rahmatin. Allah menciptakan 100 rahmat. Itulah isi nur Muhammad. Satunya dibagi dari awal penciptaan makhluk sampai akhir kiamat, 99-nya dibagi di akhirat. Maka dunia akhirat itu dalam kalimat rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam dunia yang akan binasa, alam akhirat yang akan baka. Dua-duanya tidak wujud kecuali dengan wujud rahmat Sayyidina Muhammad SAW. Maka Allah merahmati alam dengan wujudnya Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kalau boleh diartikan, ma hakikatu Sayyidina Muhammad, apa hakikat Sayyidina Muhammad? Rahmatan. Maka boleh dipanggil ya rahmatullah, wahai rahmat Allah. Jika tiada rahmat itu, tiadalah alam semesta. Maka Imam Jazuli, Syekh Yusuf Al-Nabhani, Abdul Qadir Al-Jazairi, Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Muhammad Ali As-Sanusi, dan masyayikh kibar lainnya, apa kata mereka? Idza kanatil awalim birahmatihi fahuwa ruhul alamin. Jika alam ini wujud karena rahmatnya, maka sebenarnya dialah ruhnya alam semesta. Jadi boleh bersolawat dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ruhil alamin. Coba ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ruhil alamin. Itu ada di kitab-kitab. Ini bukan salawat bid'ah. Ya Allah, limpahkan rahmat Engkau, kasih sayang Engkau kepada Sayyidina Muhammad. Ialah yang bernama, bergelar, berhakikat ruhnya alam semesta. Ini alam bukan? Tubuh alam bukan? Di tubuh kita 18.000 alam lebih, di luar kita lebih dari 18.000 alam. Tiada alam ini bergerak kecuali berkat mengalirnya nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama min dzarratin fil wujud illa wa fihi sirrus sari al-Muhammadi. Tidak ada satupun di alam ini yang wujud satu biji zarah saja. Kalau hari ini orang sebut partikel
kuantum. Dulu orang hanya sebut atom, sekarang sudah sampai kepada kuantum. Lebih kecil lagi daripada atom. Mungkin nanti ketemu lagi yang lebih kecil. Tapi di Quran kalimatnya sederhana, darah. Disebut apa? Darah. Suatu yang paling kecil tidak lebih kecil daripada itu. Atau dalam falsafah disebut jauharul fard. Tidak ada satu benda kecil pun di alam semesta tampak atau tidak tampak oleh mata kecuali padanya ada nur Sayyidina Muhammad SAW. Oleh karena itu salah satu ilmunya Imam Rabi'ah, kemana pun kau menatap, engkau dapat menatap nur Sayyidina Muhammad SAW. Tadi malam di hotel saya tunjukkan salah satu risalah yang disalin dari ajaran Imam Rabi'ah oleh Pak Kiai Dr. Muntazar. Ya, saya lihat beberapa yang saya paham bahasa Arabnya. Ya, salah satu ajaran itu. Salah satu ajaran. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka jika dia Sayyidina Muhammad adalah rahmatnya alam semesta, ruhnya alam semesta, kita ini bagian dari alam. Betul? Kita ini khalifah di alam semesta. Jangan pulang kepada Allah hanya satu. Pulanglah kepada asalnya alam. Asalnya alam, ruhul alam, Nabi Sayyidina Muhammad. Maka ikrarkanlah kalau baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambahkan setelah mengatakan aku bersaksi Nabi Muhammad kekasih engkau Rasul engkau, katakan aku bersaksi ya Allah, dia adalah wujudku ini, dia adalah alam pada diriku atau luar diriku, kecuali rahmat, kecuali bersumber dari nur Muhammad, rahmat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bentuk rasa terima kasih. La yashkurullah ma lam yashkurin nas. Kata Nabi SAW, tidak disebut berterima kasih bersyukur kepada Allah kalau dia belum mengenal berterima kasih kepada makhluk yang dia asbab yang mengenal Allah. Kita ada asbab Nabi Muhammad, maka berterima kasihlah kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu kalau sholawat janganlah cari raya. Kalau sholawat bukan lagi karena ingin terlihat tambahan. Salawat bukan lagi ingin naik pangkat. Salawat bukan lagi untuk pelaris. Salawat kita, salawat terima kasih wahai baginda. Asbab engkau wahai baginda kami berwujud. Wujud ini wahai baginda adalah limpahan dari wujudmu. Siapa yang mengenang itu pasti dia meneteskan air mata. Barulah baca assalamualaikum ya Rabbal Allah. Assalamualaikum ya abadi ya ruhi. Salam atas engkau wahai ayahanda ruh. Pasti orang itu akan merasakan kerinduan yang tiada habisnya kepada Sayyidina Muhammad SAW. Semua kita merindukan ayah jasadnya, apalagi merindukan ayahanda rohaninya. Jika merindukan ayah jasad, ujungnya hamba. Ujungnya apa? Hamba. Kenapa? Ayah anda kita yang jasad, dia belum tentu merindukan kita. Tapi jika merindukan ayahanda rohani, kerinduannya berbalas, al-madad ar-rohani, limpahan rohani, maka merindukan Sayyidina Muhammad ayahanda ruh itu menyembuhkan kerinduan. Merindukan kekasih jasadiah manusia tambah pilu di hati, tapi merindukan Sayyidina Muhammad mengobati qalbu. Syauqu ila Rasulillah syifaa'ul qulub, merindukan Rasulullah mengobati qalbu. Mencintai makhluk manusia selain Rasulullah akan melukai hati, tapi mencintai ruhul arwah, nurul anwar, Sayyidina Muhammad Sayyidul Bashar akan menyempurnakan qalbu kita, menyempurnakan rohani. Maka siapapun wahai sahabatku, saudaraku yang patah hati karena cinta-cintaan, naikkan cintamu kepada cinta yang abadi. Wahai yang sedang patah hati, sambungkan hatimu dengan Nur Muhammad SAW. Katakan tiadalah aku mencintai lagi kecuali izin dari cintanya Rasulullah SAW. Maka sedang semarang mencinta, jangan semarang untuk membagi rasa, karena rasa
Bapak Ibu, rahmat boleh disebut ruhnya semua rasa. Apa istilahnya itu? Ruh semua rasa. Rasa bukan Tuhan, tapi rasa penghubung hamba dengan Tuhan. Dan tiadalah jalan paling cepat menuju Allah kecuali menumbuhkan rasa sayang, rasa rindu. Maka Sayyidina Muhammad SAW mengajarkan, pun bacalah satu doa, ikuti, Allahumma inni as'aluka asyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, kami memohon, berilah rasa rindu jumpa denganmu. Itu doa Rasulullah. Apa adab kita? Adab kita tambahkan, ya Allah, ikuti, Ya Allah, as'aluka asyauqa rindu ila liqa'i habibika Mustafa. Ya Allah, berikanlah kami rasa rindu berjumpa kekasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang rindu Nabi Muhammad, dia sampai kepada Allah. Kenapa? Hijab antara Nabi Muhammad dan Allah hanyalah satu huruf mim. Allah Ahad, Huwa Ahmad. Maka perbedaan penghalang antara Ahmad dan Ahad cuma satu huruf, al-mim. Sedangkan hijab guru-guru, mursyid-mursyid kepada Allah berhuruf-huruf, berhijab-hijab, zulumat wal nur, ya? Ada cahaya, ketaatan, ilmu, hati-hati tuan guru, ya? Para masyayikh, para mursyid, hati-hati. Wirid kita, thariqah kita, gelar mursyid-mursyid kita itu jadi hijab. Itu hijab semua. Hijab cahaya. Tapi hijab cahaya tetaplah hijab. Bukankah cahaya menghalangi seseorang memandang yang di belakang cahaya? Betul? Maka hijab ini harus sirna. Dengan memadamkan hijab itu, kembalikan kepada sumbernya hijab. Al-hijab al-waqra, hijab yang terdekat, yang akhir, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Dialah hijab terdekat dengan Allah. Maka ingat kepada Rasulullah, pasti ingat kepada Allah. Ingat kepada guru, menghantarkan ingat kepada imam. Imam menghantarkan ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sudah muncul berapa istilah? Ruhul alamin, ya? Ruhul arwah. Ruh rasa. Ini baru hari ini saya sampaikan. Ruh rasa. Ruh rasa itu dari kata rahmat dan disebut asyauq. Apa asyauq? Rindu. Beruntunglah yang menjadi rindu. Tapi saya sampaikan, rindu kepada Allah tidak mungkin kecuali lewat rindu kepada Rasulullah SAW. Maka siapa yang za'ama wa da'a annahu ishtaqa ila Allah wa laysa min tariqi babi Rasulillah fa huwa kadzibun. Siapa yang mengatakan dia rindu Allah tapi tidak melalui rindu Rasulullah, dia wali-wali yang ngaku, dia wali syaitan. Karena hanya syaitan yang tidak mau wasilah kepada Nur Muhammad. Sebagaimana dulu iblis tidak mau mengakui Nur Muhammad yang ada pada Sayyidina Adam, sehingga iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Jadi perhatikan para saudara, ya, orang-orang yang nyanyi hakikat, perhatikan semuanya, perhatikan ciri-ciri makrifat iblis, makrifat syaitan. Dia tidak mau berwasilah kepada Sayyidina Muhammad SAW. Sebagaimana rubahnya Azazil, iblis tidak mau berwasilah melalui pancaran nur Nabi Muhammad pertama di dalam manusia, yaitu Nabi Adam. Gak mau dia. Maka kajian-kajian hakikat yang tidak melalui nur Sayyidina Muhammad, yang tidak melalui syariat Nabi Muhammad, tariqah Sayyidina Muhammad, kulluha zindiq, semuanya mengajarkan kezindikan.
penyimpangan. Mulailah orang meremehkan syariat. Kalau Tuhan tidak sholat, itu urusan kalian. Tapi jangan pernah bilang sholat. Oh, saya sedang mabuk, itu urusan kalian. Tapi jangan pernah berkalam untuk apa sholat. Tuhan sudah dalam diriku. No. Saya mau tanya, adakah yang jumpa Allah seperti jumpa Rasulullah? Adakah? Semua ahli manfaat hari ini. Kalau ada, saya langsung berguru. Tapi saya kasih pertanyaan berikut nanti. Ya, Rasulullah dalam jumpa kepada Allah dengan nama apa? Kalau bisa jawab, saya langsung cium tangan saudara. Saya langsung jadi muridnya. Ini kepada orang ahli hakikat yang sosok kemudian mengatakan syariat tidak usah diamalkan. Ya, saya tantang kalian. Ya, karena itu telah merusak citra tasawuf. Sehingga banyak orang-orang syariat tidak mau bertasawuf asal kalian seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Imam Junaid Al-Baghdadi apa kata beliau? Ilmuna ma'rifat kita. Syabbahun muqayyadun bil kitab wa sunnah. Dia terikat erat dengan kitab dan sunnah. Oh, ilmu kami bukan yang dalam Al-Quran, betul. Bukan dalam Al-Quran. Tapi ada ruh Al-Quran di sini. Tapi itu diambil dari Quran. Baca Quran sudah tidak jelas. Ya, sudah mengatakan ada ahad dalam dirinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nabi Muhammad sudah jumpa Allah dengan nama yang spesial, dengan maqam yang spesial, dengan wasilah yang tidak ada wasilah kecuali wasilah beliau. Ketika kembali ke bumi, Nabi Muhammad masih sholat? Masih atau tidak? Masih. Coba tunjukkan satu dalil bahwa Nabi Muhammad tidak sholat. Sudah mengatakan, aku sudah jumpa Allah, tak sholat. Justru yang terjadi sebaliknya. Sayyidatuna Aisyah bertanya, wahai baginda, kenapa kau sholat sampai kakimu muntah? Kapalah? Bukankah Allah telah mengampuni masa lalu, sekarang dan masa depan? Apa jawaban beliau? Afala an akuna abdan syakura. Baru cocok dengan ayat tadi. Bukankah aku senang ingin menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang berterima kasih. Maka orang dapat ilmu hakikat jika tidak sholat, berarti dia tidak syukur. Dan misi dari iblis syaitan untuk menjadikan manusia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada ayahanda rohaninya Rasulullah, tidak berterima kasih pada guru-gurunya, mulai berkurang ajar. Mursyid kita itu makamnya belum sampai. Kita cari mursyid yang baru saja. Nauzubillah summa nauzubillah. Kembali ke ayat ini bagian terakhir. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau, keluarkan engkau, kami zahirkan engkau wahai Muhammad, kecuali zahirmu wahai Muhammad adalah zahirnya wujud rahmat. Maka Sayyidina Muhammad adalah hakikatul rahmah. Hakikat rahmat Allah itu sendiri. Hakikat apa? Rahmat Allah itu sendiri. Rahmat itu muncul dari hembusan nafas Allah. Maka ulama kita tadi menunjukkan hembusan itu sebutan lainnya ruhul alamin. Maka rahmatan lil alamin itu adalah mazharnya, tajadinya disebut ruhul alamin. Berarti ruh kita bersumber dari rohnya, jasad kita bersumber dari rahmat nurnya. Tidak ada satu hal yang mampu di tubuh ini kecuali berhutang kepada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ada pohon mati, berarti dia sudah berhenti bersolawat. Maka Nabi mengatakan, masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kal hayy wal mayyit, hadis Bukhari. Perumpamaan orang yang mati dan hidup itu seperti perumpamaan orang zikir dan tidak zikir seperti orang hidup dan mati. Tadi yang dibaca oleh Guru Multazam sama. Satu nafas
hidup. Bapak Ibu, ingat Allah itu sulit, tapi ingat Rasulullah itu mudah. Maka Allah jadikan mengingat Rasulullah adalah zikrullah. Oleh karenanya, sebagai hadiah untuk yang hadir, ya, ini kalau dalam orang dulu punya kajian namanya martabat 7, salah satu ilmu yang digemari oleh Imam Rabi'. Apa itu martabat 7? Martabat 7 ribet sekali belum jelaskan, tapi ada penjelasan ringkasnya. Mungkin next time kita buka kitabnya, kita jelaskan di sini. Ini salah satu yang diajarkan beliau di majelis-majelis yang dahulu. Ini hasil jalan kita. Tapi apa caranya supaya kembali kepada martabat Allah SWT menjadi hamba Allah? Apa caranya? Kata beliau, engkau fana pada Rasulullah. Bagaimana caranya? Fana pada Rasul. Bagaimana cara fana kepada Rasulullah? Ikrarkan setiap hari, tiadalah wujudku kecuali dengan wujud nur Muhammad. Tiadalah jasadku kecuali wujud dari nur rahmat Nabi Muhammad. Tiadalah ruhku kecuali berasal dari ruh Sang Ahmad. Sampai dan terus. Jangan katakan ruhku dari Ahad, itu kurang ajar, tidak sopan. Jangan langsung katakan wujudku ini wujud Allah, itu tidak sopan. Rasulullah tidak pernah mengatakan itu. Cukup katakan wujudku dari sang wujud Nabi Muhammad. Jadi alam ini termasuk kita adalah wujud rahmatullah. Inilah puncak kajian makrifat yang diwariskan orang terdahulu, bahwa diri ini diyakini sebagai wujud rahmat Allah. Kalau wujud rahmat Allah, pasti orang yang berkasih sayang. Siapapun yang betul-betul sudah paham ini, pulang dari masjid ini, dia sudah membuang kebencian dari bangkunya. Amin. Siapa yang bertengkar nanti dia pasti minta maaf kepada yang bertengkar. Kalau betul dia paham ngaji, amin. Kalau tidak, berarti ayat tinggallah tulisan. Mushaf tinggal hanya lembaran, tidak pernah ada tulis sampai tidak ada. Inilah yang dikhawatirkan akhir zaman, mushaf banyak, tapi korek banyak, musabaqah banyak, hafiz Quran banyak, tapi tidak tembus sampai ke tenggorokan kerongkongan, apalagi masuk ke dalam dada. Inilah yang kita sedang lawan. Itu sebabnya kajian tasawuf yang dulu sembunyi-sembunyi, sekarang kita mesti buka. Kenapa? Di luar sana orang sudah buka kajian kebatinan. Mereka juga sembunyi di kajian Nur Muhammad, tapi mereka tidak mau lagi bersyariat. Mereka sebut bukan di kajian hakikat, tapi mereka meninggalkan hakikat al-Muhammadiyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca ayat tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim sama-sama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai zatnya rahmat, intinya rahmat, wujudnya rahmat bagi alam. Coba katakan, ya Allah, Ya Allah, inni usyhiduka, inni usyhiduka, sesungguhnya aku bersaksi, sesungguhnya aku bersaksi, anna wujudi, anna wujudi, wujudku, wujudku, jasadku, jasadku, darahku, darahku, tulangku, tulangku, sunsunku, sunsun, darahku, dagingku, tulangku, sunsunku, kulitku, rambutku, sekujur tubuhku, sepenuh jiwaku, semua diriku, zahir batinku, dari nur rahmat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah ya Sayyidina Muhammad. Terima kasih wahai baginda Rasulullah, dengan wujudmu kami terwujud. Al-Fatihah. Amin. Saya dapat ijazah dari guru saya, baca kalimat tadi pagi, sore, sebelum tidur. Setelah syahadat, Rasulullah, aku bersaksi
diriku, wujudku, jasadku. Orang tadi mulai dari jasad. Darah dulu. Darahku, dagingku, tulangku, susukku, kulitku, rambutku, seluruh tubuhku dari ujung sampai kaki, zahir batinku dari nur rahmat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang baca ini pagi, sore, malam, dia akan bercucuran, berhamburan dengan rahmat Allah. Dia setiap hari akan tambah lembut hatinya. Dia akan menjadi pewaris rahmatnya Rasulullah SAW. Jadi nanti kalau salaman yang lembut ya, jangan lembut ya. Saya bukan orang suci Bapak Ibu. Saya orang yang banyak salah kepada Allah, banyak salah adab kepada Rasulullah, banyak salah adab kepada guru-guru. Saya bukan orang suci, tidak usah berebut tangan saya. Oke, sepakat ya? Kalau tidak sanggup cukup begini saja. Assalamualaikum ya cukup. Ya, oke, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan salawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi.
يا من تجلى بأهاليته على صفة أحمد يا من تجلى بوجوده على نور سيدنا محمد يا من أظهر بالمظهر الأتم في شخص سيدنا محمد اللهم ببركة سيدنا محمد فأوصلنا إلى حبك وحبك حبيبك المصطفى محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم يا الله sampaikan salam kami rindu kami ya Allah yang maha dekat yang paling dekat kepada Sayyidina Muhammad sampaikan salam rindu kami kepada Sayyidina Muhammad sampaikan salam ruh kami yang terhijab ini kepada Sayyidina Muhammad sampaikan salam nur kolbu kami yang sedang padam ini kepada nur bagi Muhammad ya Allah sampaikan salam dari jasad kami yang penuh maksiat ini kepada jasad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikuti ya Rasulullah Ya Rasulullah. ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah ya Sayyidina Muhammad inna mushtaquna ilaik kami rindu kepada engkau wahai baginda Rasulullah ya Rasulullah kami pun ya Rasulullah mempertanyakan kenapa kalbu ini keras wahai Rasulullah mohon ya Rasulullah isfa'ana fi qulubina beri syafaat kami sehingga kalbu kami menjadi lembut sehingga disebut nama engkau hati kami rindu disebut nama Allah hati kami menjadi bercahaya Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub wahai yang mengubah hati yang menguasai hati dan jiwa ya Allah jika engkau hendak ubah hati dan jiwa kami ubahlah menjadi tambah kenal kepada engkau tambah rindu kepada Rasulullah bertambah kuat kaitannya kepada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ahdina ala syariati Sayyidina Muhammad ya Allah hidupkan kami dengan syariat Nabi Muhammad wa amitna ala hubbi Sayyidina Muhammad matikan kami ya Allah cabut nyawa kami ya Allah dalam mencintai Sayyidina Muhammad cinta yang tidak pernah padam ya Allah bangkitkan kami dalam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma arhamna jami'an warhamul hadirin warham syekhana warham Syekh Muhammad Tahir wa usuli wa furui warham zuwari warham al-jami' ya arhamar rahimin ya man arsala sayyidina Muhammad rahmatan lana rahmatan lil alamin ya sayyidina ya Rasulullah ya ruhal arwah ya ruhal alamin irhamna ya Allah bihaqqi rahmatikal wasi'ah amin ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin kolbu atau tangan diangkat tubuhnya insya Allah. Semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.